ini podcast itu ada videonya nggak sih? Ada. Ini nanti jadi YouTube. Lu pikir ada yang mau nonton kalau kagak pasang mukanya kita? Udah pasti tuh. Makanya gue pilih episode pertamanya spesial kan. Perempuan harus dibuka dengan perempuan cantik. Nah, Manis Manja Group. Yoi. Oke. Ya, kita mulai. Halo semua, saya Andi Lover. Dan sekarang saya bersama dengan Cindy Francisca dan Kie Bayangkari. Kita akan ngomong-ngomong ya, seperti yang saya sudah sampaikan bahwa topiknya adalah tak kenal maka tak sayang. Ini nggak kenal siapa, nggak sayang siapa nih ya. Intinya kita akan ngomongin soal kita nih dalam pengertian generasi yang bisa dibilang udah lebih tua, pengen tahu lebih banyak soal milenial. Dan saat ini saya mau ngobrol, tanya-tanya dengan dua milenial yang berada di Tokyo, Jepang. Ya, ini kombinasi kalau zaman dulu nih dibilangnya 2B. Tahu nggak 2B apa? Pensil. Beauty and the Brain. Oh yeah, gila. N-nya gue N-nya aja. Oke lah. Sebelum kita ngomong lebih lanjut, kita dengerin dulu Cindy sama Kie untuk memperkenalkan diri masing-masing. Silakan. Halo, nama aku Kie. Udah tinggal di Jepang selama 6 tahun. Sekarang kegiatannya di Tokyo, kerja di salah satu perusahaan media advertising, karena consulting juga, all in lah pokoknya. Dan emang baru kerja 1 bulan sih, jadi kayak masih baru banget. Baru kerja 1 bulan, tapi sebelumnya sudah pernah kerja di tempat lain sekitar 2 tahun. Pindah gitu kan, ini baru ya, pindah gitu. Oke. Nice. Mbak satunya lagi? Kakak satunya? Kakak, nama saya Cindy, asal Jakarta Utara, Sunter. Mesti disebut. Gue harus homage ke hometown gue kan. Di Tokyo udah 3 tahun, awalnya sempat S2, sekarang kerja masuk tahun kedua, role saya adalah IT Project Manager. Gitu. Oke. Gitu ya. Thank you. Jadi 6 tahun sama 3 tahun ya, udah ya lumayan lah di Tokyo sama Jepang. Kenapa sih pilih Tokyo sama Jepang? Kalau aku sih dari awal emang kan aku orang Surabaya, di Surabaya ngambil S1-nya udah bahasa Jepang. Oke. Jadi abis lulus S1 terus ngobrol sama papa bilang mau lanjutin studinya enggak, akhirnya ke Jepang deh. I see. Kalau Cindy? Ini versi yang boleh disebar ke publik aja ya. Versi pencitraan. Pencitraan. Ya, jadi sebelumnya sempat kerja di Singapura, terus mungkin karena udah masuk hitungannya mid career, ya gue ngerasa mungkin udah saatnya gue ngambil tantangan baru gitu. Dan tempat yang gue pilih adalah Tokyo gitu, karena di sini challenge-nya gak cuman adaptasi tempat baru ya, tapi juga lo harus bisa belajar budaya baru dan bahasa baru, dan itu juga hal yang benar-benar beda banget sama mungkin pendidikan dan lingkungan kerja gue dulu yang mungkin lebih cenderung ke arah barat sih kayak gitu. Jadi itu tantangan yang gue welcome aja. Oke. Fair enough. Tapi ada nggak sih pengaruh budaya gitu ya? Pengaruh budaya kenapa milih Jepang gitu kan? Misal nih, coba kalian suka nggak sih boyband Korea, K-pop Korea gitu? Bang, jangan ditanya bang. Gue bikin puisi sekarang nih. Nggak boleh ya? Nah, kenapa nggak pilih ke Seoul misalnya?
Kenapa nggak pilih kuliah di Seoul? Sama-sama beda loh bahasanya. Mungkin kalau bedanya, Sama-sama tantangan. aku sama Cindy, kalau dari awal kan aku udah ada jalannya dari sastra Jepang. Ya. Terus lanjutnya ya ke Jepang dong kayak gitu kan. Ya. Terus kalau emang dari budaya sendiri, dari kecil memang udah yang I can say otaku sih dulu waktu masih. Oh gitu. Anime, suka anime gitu. Zaman-zaman itulah, zaman-zaman ada itu saat-saat sempat dimana ya, dia pakai rambut warna-warni. Iya, roknya Cosplay. denda gitu. Ya. Kalau sini gimana? Maksudnya kenapa nggak pilih Seoul aja? Sebenarnya pas gue kayak 8-10 tahun yang lalu tuh gue gila J-pop dan gue gitu. Suka boyband Jepang gitu. Jadi tapi maksudnya beda lah, maksudnya kayak lo ya at the time gue mikirnya kayak ya karir, tapi entertainment beda lah gitu. Jadi gue nggak ngerasa harus kesel banget gitu. Mungkin Seoul lebih ke arah kayak pengen liburan kali ya. Pengen liburan gitu. Kapan nih kita nunggu? Mungkin situasi reda ya. Jadi kita pengen nih main ke Seoul bareng gitu. Deket lah dari sini. Iya, dari Jepang cuman 2 jam kan ya dari Tokyo ya. Iya, weekend trip naik kereta. Asik. Staycation ya. Oke. Gue mau tanya nih, ya. Kebanyakan nih kan kalau generasi yang lebih tua nih ya, mereka ngelihat anak muda kayak kalian gitu, apalagi anak masih 20s ya. Kalian masih 20s kan ya? Gini-gini. Udah agak ini sih. Bentar lagi tembus. Oh gitu. Tapi masih 20s, masih oke lah. Itu kan banyak nih ya. Nggak tahu kalian tahu apa enggak, tapi kebanyakan dari generasi Om. Aduh. Itu kayak ada mungkin nanti ini waktunya lo masukin subtitle, Bang. Untuk memberikan konteks. Dari generasi gue gitu ya. Ya Om. ngelihat anak umur 20 tuh kan langsung nge-label milenial. Ya. Kalau dari kalian tuh gimana tanggapannya? Kalian seneng nggak sih di label milenial gitu? Atau kalian merasa itu label itu tuh nggak cocok? Gimana? Tanggapan kalian gimana mengenai label milenial? Gimana ya standar cocok nggak cocoknya nggak ada ya kayak iya, emang kayak itu tuh kayak ya udah itu gua aja gitu jadi kita nggak yang over proud sama kita milenial atau kita apa gitu, tapi kita juga nggak yang malu kalau kita milenial, ya udah kayak ya kita aja kayak gitu nggak sih. Jadi there is nothing wrong ya dengan label milenial gitu ya, it's alright gitu ya. Oke. Kalau jadi karena gini kan kayak misalnya gue gitu ya, gue nggak tahu gue tuh labelnya apa. Nah dulu orang bilang ada Gen X, Gen Y, ada 90s, but it never stuck in my mind gitu ya. Gue nggak pernah nggak begitu peduli lah waktu itu. Mungkin karena perbedaan antara generasi gue dengan generasi di atas itu nggak begitu banyak gitu ya bedanya gitu, kali. Tapi kalau kalian kan kerasa banget gitu ya bedanya gitu, karena kalian adalah generasi yang gede dengan internet, dengan information overflow lah istilahnya, dibilang yang benar-benar lu flooded banget lah sama info gitu kan. Sementara kalau gue sama dua generasi di atas gue, which is itu 2 generasi di atas gue tuh disebutnya baby boomers. Ya, baby boomers gitu. Kita mungkin share information yang hampir sama karena nggak ada internet waktu itu gitu. Ada tapi belum kayak sekarang lah gitu. Gitu. Kalian lahir di tahun 90-an ya berarti ya? 90-an. 90-an. Masih lah 90-an. Masih kan? Apa sih, ada nggak memori yang diingat banget dari tahun 90-an? Dari gua dulu kali ya, gantian. Yeah. Apa ya? Maksudnya
Wah, Jangan kelamaan, oi. Wah, kelamaan nanti di-cut nih. Iya. Eh, gua mungkin karena masa kecil gue ya, dan misalnya kalau ngomongin soal sekolah gitu, yang paling gampang patokannya adalah sebenarnya kayak handphone, kayak semi smartphone gitu tuh gue lumayan lama loh dapetnya. Gue kayak terakhir banget kayak udah mau lulus SMA baru kayak gue dapet. Oh gitu. Lupa gue tahun berapa gue lulusnya. Cuman gue lumayan yang agak terakhir lah mengembrace apa ya, semacam milestone remaja tuh. Kalau milenial tuh kayak gini loh, kayak gitu. Gue lumayan terakhir. Jadinya ya mungkin gue kebanyakan bikin PR gitu ya di rumah gitu ya. Jadi itu benar-benar ini banget sih. Itu benar-benar bikin gue apa ya, ngerasa bittersweet gitu. Kayak misalnya gue ngerasa at the same time gue on one hand gue ngerasa gue happy karena childhood gue simple. Simple karena sebenarnya kan ketika gue jauh dari network informasi yang tadi lo bilang overload itu, kasarnya kan gue nggak tahu kan, dan karena gue nggak tahu jadinya gue nggak ada pressure juga gitu loh untuk harus memasukkan diri gue atau melibatkan diri gue ke isu-isu kayak gitu kan. Jadi sebenarnya childhood lo main simple gitu. Gue cuma baca buku Harry Potter aja seneng kayak gitu kan. Kayak gitu aja sih. Cuman apa ya? Terus abis itu mulai pas masuk kuliah tuh kan langsung udah ini banget kan, lumayan drastis banget kan perbedaannya. Itu gue lumayan merasa kayaknya tuh kayak gue bloomingnya agak telat gitu. Kayak gitu. Berarti lu masa kecilnya analog ya? Analog banget sih, gila. Main buku Harry Potter gue masih buku loh. Oke. Masih nonton DVD? Wah masih, itu ada tempat rental. Mak gue nyetirin gue, terus kita punya langganan rental DVD gitu. Oke. Video masih nggak? Video apa nih? Masih gimana? Kaset PCR gitu. Video. Nah. Pernah nggak nonton? Video tapi PCR. Iya, yang kotak. Nggak pernah berarti. Nggak pernah sih kalau nggak pernah sih. Kalau kaset kaset yang harus diputar pakai pensil atau kalau masih. Walkman lah. Lo iPad atau Walkman gitu kan. Laserdisc pernah nggak? Laserdisc yang kayak gimana? CD ya? Yang gede. Jadi itu buat nonton film gitu. Oke. Ini bukan piringan hitam. Oke, this is interesting. Jadi kalian nggak tahu yang namanya laserdisc ya? Oke. Iya, gue tahu. Floppy disk gue tahu bang. Itu oke. Disket yang virusnya banyak. Trojan horse. Disket. Oke. Berarti, Cindy masuk kuliah tahun 2010. Oke, berarti 90-an. Berarti lu gede di tahun 2002, ya masa remaja lu 2000 sampai 2010 gitu ya? Iya. Oke. Kalau ada nggak itu tahun 2010 di masa itu kan ada Krismon tuh. Iya. Lehman Shock, ya. Waktu Lehman Shock, gue mau udah kerja di Tokyo. Lu berarti masih SMA. Ngefek nggak sih? Atau lu ada inget sesuatu nggak tahun 2008 tuh? Itu masa yang susah kah? Masa yang menyedihkan kah? Soalnya kayak kalau 2008 itu kan krisisnya itu kan kayak dunia gitu kan. Yes. Semuanya gitu kan. Kayaknya kalau diomongin yang lebih ada efeknya itu tuh yang malah 98 nggak sih? 98 tuh yang kayak kerasa banget di Indonesia sampai berapa? Oh iya. Bertahun-tahun tuh kerasa banget. Tapi kalau 2008 itu kayaknya nggak begitu. Gue nggak ada. Nggak ingat ya. Ya. Oke. Berarti nggak ada sama sekali. Berarti lu aman berarti hidupnya waktu itu. Nggak ada impact lah. Oke, kalau Kia gimana? Kia gede di tahun 90-an. Masa kecil tahun 90-an lah ya. Iya, 90 ya. Kalau diomongin 90-an kan berarti antara aku kan tahun 91 ya lahirnya 91 akhir. Jadi nggak bisa di musik bang, musik 91 itu kayak dikit gitu. Mosaik mulut tuh juga mosaik. Kayak pip. Jadi kalau misalnya diomongin 90-an kan berarti
between 1 sampai 10 lah kira-kira ya. Berarti itu kan benar-benar yang masih kecil banget. Itu nggak ada memori yang kayak gimana sih. Tapi emang dari aku sendiri, mungkin karena papa sama mama itu PNS, maksudnya kerjanya itu sama pemerintah, 98 itu lumayan jadi pembicaraan. Masih ingat sih kayak di kompleks gitu tuh. Di kompleks itu kayak ada yang ngobrol tentang 98, ada yang ngobrol tentang apa yang terjadi kayak gitu. Jadi kalau samar-samar ingatan tentang apa yang terjadi itu nggak ada. Tapi itu apa ya, feelingnya. Jadi kayaknya sekarang lagi beda deh sama yang kayaknya minggu ini beda deh sama minggu kemarin. Kayaknya minggu waktu ini aja tuh agak beda deh. Kenapa ya kayak gitu? Sama kalau mungkin dari papa, kalau mungkin dari aku pembicaraan masih inget banget main sama teman. Pembicaraan paling sering itu tuh waktu pemilihan presiden. Jadi kayak, papa kamu pilih siapa? Papa kamu pilih mana? Kayak gitu tuh aku ada sih. Aku ada ingatan itu. Ini yang tahun 99 dan setelahnya gitu kayaknya kan ya? Sebelum 98. Kalau 98 tuh pilihan presidennya kapan ya harusnya ya? Iya kan 98 itu Presiden Soeharto jatuh kan, kemudian diganti sama Presiden Habibie, kemudian habis itu ada pemilu, nah itu yang menang Presiden Mega kalau nggak salah. Mungkin ya. Apa Presiden Gus Dur ya? Gue juga lupa. Gus Dur ya mungkin boleh ini di Wikipedia tolong. kayak ada di sini gitu. Tapi lu nggak ngerasa susah atau gimana gitu waktu itu? Kalau kesusahan dari segi apa nih? Aku sama sekali gak ada kesusahan, tapi emang ada kerasa something different gitu loh. Terus different kayak gitu. Terus lu masuk kuliah tahun? 2009. Oke. Kalian beda 1 tahun ya, beda 1 angkatan ya. Beda. Nah, tapi kayaknya kalau internet pertama kali masuk itu tuh aku SMP deh. SMP itu inget banget kelas 2 SMP itu pulang sekolah tuh ke warnet, terus ke warnet malam gitu, dijemput sama papa, ditelepon. Di warnet ngapain? Wah, lo harus tanya isi floppy disknya apa gitu. Isi disketnya Chatting apa browsing? Kalau nggak salah dulu masih MIRC kan. SMP itu kan dari MSN MIRC aku bebas. Iya, ICQ, kemudian MIRC. Itu sebelum gua dong berarti. Sebelum MSN dong. MSN itu kan MSN ya, around the same time. Yahoo Messenger. MIRC itu kayak yang lebih text based banget kalau. Kayak apa gitu. Tapi kalau karena aku SMP dulu udah lumayan suka anime, jadi kita tuh ada anak-anak Surabaya yang mungkin yang bikin aku agak beda juga sama yang lain. Teman-teman aku tuh anak kuliahan semua, anak-anak Surabaya yang juga suka anime, yang juga suka otaku, yang suka main band, bahkan mereka tuh ngeband, tapi ngeband lagu-lagu Jepang kayak gitu. Mereka tuh kayak bikin grup di MIRC. Terus kita tuh masuk gitu loh, karena nggak ada batasan umur sama sekali. Mereka semua tuh kayak kakak-kakak semua gitu. Terus kita ngobrol kayak gitu. Kayaknya yang kerasa di situ sih, teman-temannya anak-anak kuliahan. Kenapa sih kok bisa waktu itu kan SMP ya? Kok lu bisa kenal sama J-pop atau anime gitu? Awalannya apa? Awalnya pasti komik ya. Indosiar nggak sih jam 8 pagi? Kayak lewat TV. Lihat Doraemon kayak gitu ya. Shinchan. Dulu gue angkatannya Cardcaptor Sakura dong. Iya, Cardcaptor Sakura Wedding Peach kalau cewek mah. Iya. Bang Adi nggak ngerti pasti. Cardcaptor Sakura. Waduh, kagak tahu. Ada tuh Indosiar jam 8 pagi hari Minggu. Menarik. Berarti TV itu mempengaruhi hidup lo banget dong ya. Karena karena lu nonton TV yang ada nyarin anime, lu jadi suka Jepang. Kemudian dari situ lu akhirnya nyampe ke Jepang gitu kan. Kuliah sastra Jepang, kemudian akhirnya nyampe Jepang. Berarti TV itu mempengaruhi
cukup mempengaruhi generasi milenial ya. Iya. Paling nggak milenial yang udah mau habis kayak kalian gitu ya. Milenial coret. Gitu. Karena mungkin kalau buat kebanyakan non milenial kan mungkin kayak tadi gue bilang ya di awal ya, kita mikirnya kalian itu very digital, tapi ternyata nggak juga loh. Kalian ternyata malah ada digedein dengan masih dengan analog gitu kan. TV itu kan bisa dibilang analog. Iya. Ya kan. Sebenarnya milenial tuh kayak hybridnya gitu nggak sih Bang? Milenial tuh kayak ini nggak sih, kayak sebenarnya tuh jembatan gitu loh. Kayak maksudnya karena exactly sebenarnya yang digital banget tuh justru malah Gen Z nggak sih yang di bawah kita. Soalnya kalau yang milenial itu kan sebenarnya dikarakteristikan dengan nostalgia kan. Jadi ada a significant chunk gitu loh of our life. Yang biasanya tuh pas kita masih kecil kan, childhood kita yang di-influence banget sama hal-hal analog dan hal-hal retro yang membuat ketika kita tuh jadi orang dewasa dan jadinya kita udah dikelilingi dunia yang digital ini, kita tuh malah jadi nostalgia gitu loh. Malah ada demand untuk selalu punya get in touch lah sama childhood kita gitu. Oke, that's very interesting karena di pemikiran gue dan mungkin kebanyakan orang generasi paling muda adalah milenial. Kayak milenial itu kayak waktu masih kecil kita itu baru dapat HP yang pertama-pertama, belum dapat smartphone gitu kan. Belum smart ya. Terus hanya SD kalau misalnya kecilku ya, itu tuh kayak masih main lompat tali, masih main petak umpet, masih main. Dulu gue bisa loh. Masih main yang fisik kayak gitu kan. Benar. Masih ada main di luar ya, di taman tuh masih ada. Tapi kalau kita ngelihat kayak adik-adik kita yang masih kecil banget, yang kayak mungkin sekarang masih SMP, enggak lah. Mungkin even yang udah SMA atau kuliah awal-awal itu, mereka dari kecil kan udah touchscreen kan. Kayak gitu. Iya. Maksudnya kalau dari awal itu adalah truth lo ya lo nggak nostalgia karena lo nggak necessarily experience hidup di luar nanti digital itu. Gitu. Gue akan interview beberapa anak yang kelahiran 99. Nanti kita bakal lihat bedanya gitu ya. Dan kita lihat mereka nyebut diri mereka apa? Gen Z atau milenial atau they don't even care gitu ya. Kita lihat nanti. Oke. Kenangan, jadi gini, mungkin sedikit konteks kali ya. Kenapa sih gue nanya begitu? Karena buat gue pengen tahu banget nih generasi kalian. Kenapa? Karena saat kalian nanti jadi pemimpin, ya, one day kalian bakal jadi pemimpin kan, generasi kalian itu. Mungkin nggak lama lagi, 10 tahun, 15 tahun lagi tuh udah generasi pemimpin lah. Sekarang kan makin cepet ya. Kalian akan mimpin anak gue. Jadi gue pengen tahu. Neruga. Iya kan, gue pengen tahu. Ini yang bakal mimpin anak-anak gue tuh sebenarnya tuh orangnya kayak gimana sih? Supaya gue bisa kasih nasihat ke anak gue. Ya. Ini kalau versi pencitraannya begitu ya. Nggak apa-apa. Kalau versi casualnya gue pengen tetap muda. Biasanya gue pengen kenal anak muda. Terus selalu muda bang. Kita mas umuran. Kita yang naik. Jadi kayak tadi buat generasi gue banyak kita ngalamin beberapa kejadian yang itu impact banget lah sama the way we think ya, sama impact ke mimpi kita kayak gitu. Satu tentunya ya tahun 98. Ya, 98 itu bukan cuma masalah krisis ekonomi ya. Itu jelas impact banget karena gue waktu itu anak kos. Gue anak kos di Bandung. Uang bulanan gue tetap, tapi itu cuma buat bisa belanja setengah dari biasanya. 2 kali lipat berarti ya. Iya, karena harga naik gila. Gampangannya gini, misalnya susu nih, ya, susu kaleng, susu bubuk. Gue ingat banget tuh itu susu bubuk sebelum Krismon itu mungkin 3.000 gitu ya, 3.000 rupiah.
Setelah Krismon tuh jadi 6.000. Ya, kayaknya kalau pakai duit zaman sekarang kayaknya apa sih gitu ya. Tapi itu naik 2 kali lipat. Ya. Sama aja lah, lu kalau sekarang makan ramen harganya 1.000, terus bulan depan harganya 2.000 kan, ya itu udah bedanya jauh ya kayak gitu ya. Dan habis itu terjadi pergantian pemerintah kan, ya pergantian pemerintah itu impactnya gede karena gue pernah nih waktu tahun 98 itu ya, gue mau interview kerja di Jakarta dari Bandung ya. Jadi gue pulang naik kereta ya dari Bandung, naik kereta turun di Gambir kan. Terus gue waktu itu tinggal di Ben Hill ya, di Bendungan. Depan Atma dong. Ya dekat-dekat Pasar Ben Hill. Pasar Ben Hill ya udah punya Atma. Nah, itu nggak ada taksi, nggak ada apa, yang ada cuman ojek ya, bajai apa semua. Itu lagi demo. Wah lagi demo, pokoknya lampu tuh udah dimatiin, lampu mati. Nah, tapi kalau gue stay di stasiun juga nggak mungkin kan. Jadi gue kebetulan ada ojek nekat. Gue bilang, ayo bang, Ben Hill. Si ojeknya seneng-seneng aja. Jadi gue naik motor, dibonceng ojek itu, ngelewatin yang lagi demo. Dan demonya lu jangan bayangin kayak sekarang gitu ya. Sekarang sih emang demo itu gede banget ya, banyak banget orangnya. Tapi zaman dulu tuh orangnya nggak banyak, tapi mainannya molotov. Ya bang. Sama bambu runcing apa kayak gitu. Nah, waktu gue mau lewat di Pasar Ben Hill itu, di depannya itu, jadi sisi sini itu yang demo, sisi sini polisi. Tengah-tengahnya. Gue lewat tengah-tengahnya. Gue tuh udah, gue cuman ya berdoa aja. Karena waktu lewat itu tuh udah bunyi pistol, bunyi ya segala macam bunyi lah, segala macam bunyi. Ya, gue cuma bisa berdoa kan, jangan sampai ada yang kena ke gue gitu kan. Nah, gue ngelewatin itu, ya. Kemudian habis itu gue kerja bentar, terus gue S2 di UGM, di UGM di Jogja. Habis itu gue dapat beasiswa ke Jepang. Nah, nyampe Jepang tahun 2008 waktu gue kerja di banking, ada Lehman Shock. Dan itu impact karena banyak teman gue yang kena pecat apa segala macam, kayak hampir mirip-mirip lah kayak sekarang ya. Kayak gitu. Jadi gue ngelewatin itu, kalian nggak istilahnya gitu kan. Itu impact ke personality, the way you see your life gitu ya. Karena terutama mungkin yang anak yang lebih muda gitu ya, generasi yang mungkin masih umur 20 atau masih kuliah, mereka I think they live a very happy life. Yeah. Very easy life, I think. Mungkin nanti bakal banyak yang komen, maksud lo apa Bang Jago? Lo tau gak istilah Bang Jago? Apaan? Lo berarti kurang gaul lo. Gue bukan anak gaul Indo, maaf. Udah ini gue butuh asupan informasi. Zaman sekarang katanya anak-anak muda kalau dia nggak suka, dia ini ya istilahnya apa tuh, pasif agresif. Oh, kucing gue. Jadi dia nyindirnya, oh siap Bang Jago, dia bilangnya gitu. Okay. Tapi sebenarnya itu sindiran kayak gitu. Kayak sok jago lu kayak gitu. Enggak juga. Wah, mungkin gue juga cuma dengar aja sih. Masukin notes-nya iPhone gue lah, nanti kalau gue dipanggil gitu gue tahu nggak boleh senyum gitu kan. Gitu ya gitu. Bego. Oke. Kan tadi lu gedenya analog, lu masih ya hitungannya masih baru lah, mulai gede itu 2010 lu baru masuk, 2009 2010 masuk kuliah gitu kan. Gue pengen tahu lagu yang paling jadul yang ada di playlist HP lu, entah itu di Spotify atau di yang ada di dalam HP. Sekarang itu ya? Iya, lagu yang paling jadul, yang paling tua, apa sih?
Aku sekarang tuh ada Queen sama Gaya Queen. Gimana dong? Suka. Oke. Apa Sama judulnya apa judulnya? kalau Queen Bohemian Rhapsody. Oke, klasik, Sama yang paling klasik. lama apa ya? Itu hitungannya juga tua banget, Bohemian Rhapsody. Ada loh, sumpah. Queen Too Much Love Will Kill You. Oke. Terus ada satu itu Na, 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 na. apa ya judulnya? Na, 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 I Don't Wanna Miss a Thing. Oh, itu Aerosmith. Aerosmith. Ya. Kalau paling lama itu. Tapi paling baru juga ada. Oke. Baru-baru. Oke, kita masuk ke yang baru abis ini. Kita bahas yang paling jadul dulu. Si Cindy apa? Kalau di Spotify nggak ada, tapi kalau di karaoke gue nyanyi yang kayak gitu-gitu. Oh gitu. Di HP lo nggak ada berarti? Rich Brian, Bang. Rich Brian itu tuh milenial aja kagak. Makanya kan gue nanya, kan tadi kan gue makanya kayak agak sedikit apologetic dong. Itu dong lagu nikahan yang sebenarnya Broken Heart yang kamu nyanyiin terus. Oh, gue malah ini nyanyi lagu jadulnya Jepang. Tapi gue taunya kan bukan dari kecil, gue taunya dari sini kan. Oke. Lagu kondangan-kondangan gitu. Oke. Berarti kalau sini nggak ada ya lagu tua, lagu jadulnya nggak ada gitu. Kalau album pertama BTS ada. Album, iya bang, 2013 bang, album pertamanya BTS bang. Oh buset. Itu jadul tuh. Tapi kalau Queen, oke. Kamu tahu Queen dari mana? Kalau Queen itu kayaknya yang baru-baru juga deh, bukan yang bukan maksudnya diomongin baru pun kayak 6-7 tahunan ini. Jadi kan waktu di Indonesia tuh aku influence-nya itu kan dari Jepang kan. Jadi aku bener-bener yang strict otakku kayak gitu tuh loh. Jadi misalnya diomongin lagu apa ya lagunya Laruku. Kalau zaman itu ya lagunya Laruku, lagunya Dire Grey. Pokoknya tuh lagu-lagu Jepang, tapi yang zaman dulu. Jadi lagu-lagu Laruku yang atasnya Laruku siapa itu namanya lupa. Sekarang kan udah enggak. Jadi waktu udah ex Japan. Iya, ex Japan. Yeah. Ex Japan aku juga suka kan zaman-zaman dulu SMA. Shonen Tai. Itu Janis Gebot. Janis. Itu perasaan tua banget. Kayak gue doang yang tahu deh. Gue mau kiblatnya Janis. Kiblat. Oke. Tapi kalau kayak gitu, kalau ngomongin yang mungkin grow up sama lagu apa yang mungkin nggak ada di Spotify gue sekarang, tapi masih gue ingat ya. Mbak Britney nggak sih? Oke. Gue kan zaman boyband tuh, jadi gue angkatannya EXE, gue angkatannya Westlife, NSYNC, Backstreet Boys. Nah ini masih kayak ini lebih gampang diterima masyarakat. Oke. Kayaknya. Itu lu dengarnya waktu kecil apa setelah kuliah? Kecil. Maksudnya SMA ke bawah nggak sih? Iya. SMA bawah kok. Jadi orang tua lu yang lu dengar dari orang tua lu apa? Kayak TV nggak sih? Kayak TV. Ya pop culture gue zaman itu ya itu sih. CD. Ada koreografinya soalnya. Joget. I see. Jadi agak beda ya. Ini biar lu coba tanya ke gue. Wah bagian ini nanti. Kalau gue lagu yang paling tuanya apa gitu. Kalau Bang Andi gimana nih lagu paling tua di playlistnya Bang Andi apaan nih? Ya kalau gue ya mungkin paling tua ya Frank Sinatra ya. Suka banget. My Way itu udah. My Way. Lagu itu Fly Me to the Moon. Fly Me to the Moon itu udah lagu buat masak, lagu karaoke itu tuh kayak. Berarti ada dong di High Playlist. Ada lupa. Nah, itu lebih tua men daripada Queen. Iya. Frank Sinatra suka banget. Beatles? Gue enggak. Beatles beberapa, tapi
kayaknya dari segi musiknya itu ini pasti banyak yang mencerca sih. Gak gitu ekonomi sama aku ya. Aku lebih suka Frank Sinatra, Queen gitu tuh aku suka musiknya. Oke. Paham. Beatles kan kayak country gimana gitu nggak sih? Nggak salah. Iya beda sih, beda. Elvis gimana Elvis Presley? Juga enggak sih. Elvis itu cuman yang itu Falling in Love with You aja yang ngerti. Oke. Iya. Nah kalau kayak gue waktu kecil kaset yang pertama kali gue beli ya kaset yang gimana bang? Kaset yang kita tahu atau kita nggak tahu nih? Kaset yang diputar. Yang gini ya, yang kita tahu ya. Itu albumnya Madonna. Dan gue beli waktu gue kelas 2 SD. Madonna kagak disensor bang dulu? Enggak tuh. Kayaknya Indo dulu lebih open ya dari sekarang. Iya kayaknya makin ya sih. Ya, itu. Enggak. Maksudnya ya ada di toko kaset gitu ada. Oke. Entah kenapa gue beli itu. Ya kepingin aja. Mungkin yang pas lagi kayak gini mungkin yang rocknya agak naik itu gitu. Enggak itu. Dia tadi referensi salah bang, mohon maaf ya. Itu Marilyn Monroe. Mungkin tadi udah gua bisikin. Tapi ya begitulah kenangan masa kecil ya. Nah kita kalau yang paling baru, gue pengen tahu nih, pengen belajar. Kalian lagu paling baru yang ada di playlist apa? Bang, jangan